selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia tersebut, dengan rahmat tersebut, dengan izin tersebut, dengan ridha tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surga yang mulia ini. Ketahuilah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taman surga di dunia bukanlah rumah yang megah. Taman surga di dunia bukanlah tempat berkumpulnya orang-orang yang ramai. Taman surga di dunia bukanlah kantor-kantor yang penuh dengan barang-barang yang mewah. Taman surga di dunia bukanlah istana presiden. Taman surga di dunia bukanlah bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Akan tetapi taman surga di dunia adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis maulid. Walaupun bikin majlisnya itu, perkumpulan ilmu itu di tempat seperti ini, akan tetapi tempat ini menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini karpet yang ada di sini, saudara-saudara. Ini karpet yang saat ini engkau duduki, demi Allah, ini karpet masih lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Bukan karpetnya, akan tetapi siapa yang menduduki karpet tersebut. Engkau para penuntut ilmu, karpet ini digelar untuk orang-orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu, sehingga karpet ini masih lebih mulia, karpet ini masih lebih agung daripada kursi kepresidenan. Ini kalau yang melihat para ahlullah. Kalau yang melihat ahlullah, yang menilai ahlullah, dia akan mengatakan karpet yang ada di sini masih lebih mulia. Akan tetapi kalau yang melihat ahli dunia, yang melihat ahli perut, dia akan mengatakan kursi presiden masih lebih mulia. Akan tetapi kalau yang menilai, kalau yang mengatakan ahlullah, maka dia akan mengatakan karpet yang dari sini masih lebih mulia. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW berkata, ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah, wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'un, dunia itu hina, dunia itu terkutuk, dunia itu bejat, dunia itu biadab, dunia itu bangsat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya terkutuk. Illa, kecuali zikrullah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang hatinya merindukan Allah, orang-orang yang hatinya mencintai Allah, orang-orang yang hatinya berhubungan dengan Allah, orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah, orang-orang yang hatinya diliputi rasa takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya tertanam cahaya Allah, orang-orang yang lidahnya basah dengan berzikir, dengan bertahlil, dengan bertahmid, dengan bertasbih, dengan bersolawat, orang-orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menghidupkan hari-harinya dengan Al-Quran, orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan Al-Quran, orang-orang yang sujud, orang-orang yang bertukuk lutut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, para guru-guru, para ustaz, para kiai, wa muta'alliman, dan orang-orang yang suka duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis maulid, di majlis-majlis salawat. Cuma ini golongan yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkata? Rasulullah SAW yang berkata. Apakah engkau mau lebih memilih perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau engkau akan memilih perkataan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak muda zaman sekarang, mereka tidak lagi memakai kata-kata Rasulullah. Yang mereka pakai kata-katanya Mario Teguh,
yang mereka tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya, sebagai pedomannya, sebagai inspiratornya. Yang mereka jadikan inspirator Mario Teguh, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini. Rasulullah SAW di belakang. Sedangkan sebaik-baiknya pendidik bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D, bukan si ustadz ini, bukan si tokoh ini, bukan si bapak ini, bukan si doktor ini, bukan si profesor ini. Sebaik-baiknya pendidik Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, Allah yang memberikan aku pengetahuan, Allah yang memberikan aku ilmu, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku, sebaik-baiknya ajaran-ajaranku, sebaik-baiknya ilmu-ilmuku, sebaik-baiknya pengetahuan-pengetahuanku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikanlah beliau sebagai teladan. Jadikanlah beliau sebagai pedomanmu. Jadikanlah beliau sebagai contoh kehidupan beliau, kepribadian beliau, akhlak beliau, ilmu beliau, amal beliau. Walaupun kita tidak bisa mengikuti beliau sepenuhnya, kita tidak bisa mengikuti Rasulullah SAW sepenuhnya, kita tidak pernah bakal bisa, sampai kiamat pun tidak bisa. Jangankan kita, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja, seorang wali kutub, seorang kutbil irsyad, wa gausil ibadi wal bilad. Beliau mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seluruh sunnah sudah beliau ikuti, sekecil apapun, sebesar apapun. Cuma satu yang belum sempat beliau ikuti sebelum beliau meninggal, yaitu memanjangkan rambut. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau selama 20 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Kita bisa. Syekh Abu Bakar bin Salim selama 20 tahun beliau sholat subuh itu pakai wudhu isya, tidak tidur. Kalau kita sholat subuh pakai wudhu duha, subuhnya kesiangan terus. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau selama, makanya jangan heran kenapa kok beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketahui hadirin, keramat seorang wali yang paling besar bukan wali itu bisa terbang, bukan dia bisa menghidupkan orang mati, bukan dia bisa berjalan di atas air. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, keramat seorang wali yang paling besar, kalau wali bisa terbang, burung juga bisa terbang. Kalau wali bisa berjalan di atas air, ikan hidup di dalam air. Akan tetapi keramat seorang wali yang besar, yang paling besar keramatnya wali itu satu, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kehidupan para habaib, para kiai-kiai terdahulu, bagaimana mereka dengan Al-Quran, kecintaan mereka kepada Al-Quran, bagaimana mereka selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan beliau, dalam tidurnya, dalam makannya, dalam berjalannya, dalam masuk masjidnya, di dalam majelis ilmu, di mana-mana selalu membawa sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan petunjuk kepada kita. Hadirnya kita di majelis ilmu ini, duduknya kita di sini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih disayang oleh Allah. Kita masih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum diberikan petunjuk seperti ini. Masih banyak orang-orang yang belum diberikan karunia seperti ini. Masih banyak orang-orang yang hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lebih banyak mana? Lebih banyak orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu atau yang suka duduk di luar majelis ilmu? Masih lebih banyak orang-orang yang mencintai orang soleh atau yang mencintai orang-orang barat atau yang mencintai para artis? Coba kita lihat. Ini golongan-golongan yang sedikit hadirin. Golongan-golongan yang sedikit. Akan tetapi karena golongan-golongan yang sedikit inilah golongan-golongan yang banyak harus bersyukur. Kenapa? Karena berkat golongan-golongan yang sedikit hujan masih turun dari langit.
Karena golongan-golongan yang sedikit inilah bumi masih menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Andaikan tidak ada golongan-golongan yang sedikit, tidak ada orang-orang yang menangis di malam hari karena takut kepada Allah, tidak ada anak-anak yatim, tidak ada para fakir miskin, tidak ada para janda, tidak ada pecinta Nabi, tidak ada majelis ilmu, tidak ada majelis zikir, maka hujan tidak akan pernah turun dari langit, bumi tidak akan pernah menumbuhkan pohon-pohonnya, sehingga orang-orang yang hidup bagaikan orang-orang yang mati. Oleh karena itu selalu hidupkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Memang benar, di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis zikir, pasti di sini juga ada majelis-majelis syaitan. Tidak semua orang itu senang dengan majelis, tidak semua orang itu senang dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir. Maka bersyukurlah, beruntunglah majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid yang dimana banyak ujiannya, banyak rintangannya, banyak yang membenci, banyak yang mencaci maki. Itu bukti majelis tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau lihat majelis, jangan dari banyak sedikitnya, bukan banyak sedikitnya yang penting dari majelis itu, akan tetapi bagaimana orang-orang yang duduk di majelis tersebut keluar, dia bisa menjadi lebih baik. Dia keluar dari majelis bisa lebih soleh, bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, bukti kecintaan Allah kepada satu kelompok, kepada satu golongan, kepada satu perjuangan, kepada suatu dakwah, kepada suatu majelis. Apa bukti keridhaan Allah, bukti kecintaan Allah? Dengan berapa banyak ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semakin banyak yang mencaci, semakin banyak yang menghujat, semakin banyak yang menghina, maka semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka semakin berat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke majelis tersebut, ke perjuangan tersebut, dan kepada dakwah tersebut. Jikalau majelis itu jalannya lurus-lurus saja, perlu dipertanyakan apakah majelis itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa sebaik-baiknya pakaian ketika diuji, ketika majelis diuji, ketika kelompok diuji, ketika suatu golongan diuji? Sebaik-baiknya pakaian adalah kesabaran. Sebaik-baiknya pakaian adalah kesabaran. Anna syahwata yusirul muluka abida wa sabra tusirul muluka apa? Anna syahwata yusirul muluka abida wa sabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu itu dapat menjadikan seorang raja menjadi budak, dan sesungguhnya kesabaran dapat menjadikan seorang budak itu menjadi raja. Alam taro Yusufu wa Zulaiha, tidak pernahkah engkau lihat tentang kisah Nabi Allah Yusuf dengan Siti Zulaiha? Siti Zulaiha, dia tidak kuat menahan hawa nafsunya, otaknya, akalnya menjadi budak, nafsunya menjadi raja, sehingga ketika itu dia istri Perdana Menteri, dia menjadi seorang budak. Sedangkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang awalnya adalah seorang budak, karena kesabarannya dia dipenjara, dia dimusuhi, dia dibenci, tapi beliau sabar, pakaiannya sabar. Cuma beliau sabar, beliau dipenjara, beliau sabar, beliau dicaci, beliau sabar, dihujat, beliau sabar. Nah, kesabaran yang beliau tanamkan dalam diri beliau, dalam pribadi dalam kepribadian beliau, dalam muamalah beliau, dalam keseharian beliau, berbuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya yang awalnya beliau adalah seorang budak diangkat menjadi seorang raja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sungguh banyak keutamaan yang kita dapatkan pada malam ini. Sungguh banyak kemuliaan yang kita dapatkan pada malam ini. Kemuliaan, keutamaan yang ada di majelis ilmu jangan diragukan. Jangan diragukan kemuliaan yang kita dapatkan. Jangan diragukan keutamaan yang kita dapatkan. Duduk di sini, kedua mata yang kita gunakan bermalam-malaman di sini. Kita duduk di sini bukanlah majelis ilmu yang butuh dengan kita. Bukanlah majelis zikir yang butuh dengan kita. Bukanlah seorang ulama yang butuh dengan kita. Tapi kita yang butuh dengan majelis zikir. Kita yang butuh dengan majelis ilmu. Kita yang butuh dengan majelis taklim. Kita yang butuh dengan ulama. Al-Imam Ghazali mengatakan hati kita ini, hati itu jikalau 3 hari tidak kemasukan ilmu, hati tersebut akan mati. Kenapa?
Karena ketahuilah, hati ini butuh makan, ruh ini butuh makan. Bukan cuma jasad kita yang butuh makan. Jasad kita butuh makan nasi, minum air. Apa makanannya ruh? Apa makanannya hati? Ilmu, zikir, aurat, harta, ahzab, itu adalah makanan hati. Sehingga jikalau hati kita tidak kita kasih makan, hati kita akan mati, hati kita akan menjadi buta, sehingga kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang subhat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Semua kita anggap sama, semua kita pandang sama. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang mulia ini. Kita tidak bisa melihat bentuknya ilmu. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana fil ilm suratun la kana suratuhu khairum minasyamsi wal qamar wal bahri wal bar." Andaikan ilmu itu punya bentuk, andaikan ilmu itu punya wujud, kita tidak bisa melihat bentuknya ilmu. Mana ilmu? Mana bentuknya ilmu? Mana itu wujudnya ilmu? Tidak kelihatan itu bentuk ilmu. Tidak kelihatan wujudnya ilmu. Kalau ini kelihatan, Allah turunkan hujan. Memangnya ada apa dalam Ada apa dalam kepalamu? Anak muda tersebut berkata, di dalam kepalaku ini ada kedua bola mata. Kedua mata. Di dalam kepalaku ada kedua bola mata yang pernah aku gunakan untuk memandang wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga dengan keberkahan aku pernah memandang wajah beliau. Mudah-mudahan demi hak kedua mataku ini yang telah memandang wajah beliau, insya Allah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Aku minta hujan kepada Allah demi hak kedua mataku yang telah melihat wajah beliau. Karena beliau seorang ulama, beliau orang soleh, beliau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku mohon, aku minta kepada Allah dengan kedua mataku yang telah melihat wajah beliau, Allah, aku minta turunkan hujan. Ketika itu juga turun hujan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu kalau pakai sorban, beliau tutupi beliau punya wajah. Kenapa? Karena semenjak ada orang yang meninggal ketika melihat wajahnya beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau khalwat selama 15 tahun di dalam kamar, tak keluar-keluar. Ini Habib Abu Bakar seorang wali kutub. Wali kutub itu adalah pimpinan. Wali kutub itu adalah kepalanya para wali. Ada namanya wali abdal. Wali abdal itu adalah 40 wali yang selalu bergantian. Satu meninggal ada yang ganti, satu meninggal ada yang ganti, satu meninggal ada yang ganti. Di zaman Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, wali kutubnya beliau. Di zaman Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wali kutubnya beliau. Setelah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi meninggal, wali kutub digantikan oleh anak mantunya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Begitu terus bergantian. Terakhir wali kutub kemarin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau sudah meninggal. Nah, di zaman Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau khalwat selama 15 tahun. Selama 15 tahun beliau berada dalam kamar, ibadah, tidak kenal dunia, tidak kenal harta, tidak kenal pangkat, tidak kenal jabatan, tidak mau tahu dengan urusan-urusan kehinaan dunia. Yang beliau tahu Allah, memikirkan Allah, merindukan Allah, mencintai Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 15 tahun. Saya pernah nyoba 3 hari, saya tidak kuat karena tidak merokok. Akhirnya 15 tahun berlalu, beliau tetap tidak mau keluar. Akhirnya datanglah guru beliau, yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Makamnya dekat makamnya Habib Neon. Habib Neon itu Habib Muhammad Al-Idrus. Tahu kenapa dipanggil Habib Neon? Habib Muhammad Al-Idrus dipanggil Habib Neon karena pernah ketika beliau berceramah tiba-tiba mati semua itu lampu. Dari ujung kaki sampai ujung kepala beliau keluar cahaya. Di mana-mana beliau pergi, di mana-mana beliau pergi ke tempat gelap, pasti tempat itu menjadi terang. Wajah beliau mengeluarkan cahaya dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya dipanggil Habib Neon. Di Jawa Timur itu neon itu artinya lampu. Nah, kemudian datanglah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi datang ke Gresik, datang ke rumahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi datang,
Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengetok pintu kamar beliau. Abu Bakar keluar. Ukhruj ya Abu Bakar. Keluar wahai Abu Bakar. Di luar sana umat masih membutuhkanmu wahai Abu Bakar. Maka tiba-tiba keluarlah Habib Abu Bakar. Kalau bukan Habib Muhammad yang nyuruh keluar, beliau tidak bakal keluar. Ketika Habib Abu Bakar keluar, hadirin, itu banyak kucing di rumahnya. Itu kucing semua meninggal ketika melihat matanya Habib Abu Bakar Muhammad rasakan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa para wali, para aulia, mereka memiliki pandangan-pandangan yang bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka memandang bi'ainillah. Mereka memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan beliau yang spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu, dengan mengingat beliau-beliau, mengingat para ulama, mengingat orang-orang soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikrul anbiya minal ibadah, wa zikrul ulama kafarah, wa zikrul salihin kafarah, wa zikrul maut sadaqah, wa zikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Apa kata Rasulullah? Zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Wa zikrul sholihin, mengingat orang-orang soleh itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Wa zikrul maut, mengingat kematian itu adalah sedekah. Wa zikrul kubur, mengingat kubur juga ribukum minal jannah, akan mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengingat ulama, mengingat wali, mengingat orang soleh saja itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Bagaimana kalau kita mencintai para ulama, mencintai para aulia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam athar pernah seseorang bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada satu orang hamba, wahai hambaku, apakah ketika di dunia engkau cinta kepada ulama? Tidak. Apakah engkau pernah mengenal ulama? Tidak. Apakah engkau pernah duduk bersama ulama? Tidak. Berjalan bersama ulama? Tidak. Apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan orang ini ke surga. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Karena pernah suatu saat dia berjalan, kemudian ketika itu rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang lewat. Nah, debu bekas telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani menempel pada dirinya. Masukkan dia ke surga. Lihat, ini cuma bekas debu seorang ulama, bekas debu seorang wali, yang dimana menempel kepadanya, akan tetapi dia diberi syafaat. Bagaimana kalau engkau mencintai para wali, mencintai orang-orang soleh? Jangankan kita manusia, jangankan kita umat Nabi, Kitmir, seekor anjingnya Ashabul Kahfi, para ulama semua sepakat anjing tersebut masuk surga. Akan tetapi di surga Allah rubah dia, bukan seekor anjing, Allah rubah menjadi seekor domba. Kenapa anjing tersebut bisa masuk surga? Anjing tersebut bisa masuk surga karena dia mengikuti orang soleh, karena dia mencintai orang soleh. Cuma ngikut orang soleh kemana-mana. Ashabul Kahfi pergi diikuti, Ashabul Kahfi pergi ke goa diikuti. Cuma mengikut, ini anjing cuma ngikutin orang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke surga. Di surga Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Nah, anjing saja bisa masuk surga dengan berbekal mengikuti orang soleh. Kenapa kok kita khairul umam, sebaik-baiknya umatnya Nabi, umat yang paling mulia, kok tidak bisa masuk surga dengan kecintaan kepada orang-orang soleh? Nah, jadi buktikan dengan engkau keluar dari majelis, dengan engkau keluar dari majelis, engkau lebih baik dari sebelum duduk di majelis. Jikalau engkau sebelum duduk di majelis engkau tidak cinta orang soleh, setelah engkau duduk di majelis engkau lebih mencintai orang soleh. Jikalau engkau sebelum duduk di majelis tidak kencingnya berdiri seumpama, setelah engkau duduk di majelis, keluar dari majelis jangan engkau kencing berdiri. Kalau tetap saja engkau kencing berdiri, tidak mengikuti sunnah, apa yang kau dapatkan dari majelis? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
Kalau engkau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Sebelum engkau masuk sebelum engkau duduk majelis, engkau mendahulukan kaki kiri. Setelah engkau duduk di majelis, keluar dari majelis, dahulukan kaki kanan. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Sebelum engkau duduk di majelis, suka membantah orang tua. Ketika engkau duduk di majelis, keluar dari majelis, jangan kau bantah kau punya orang tua. Engkau harus berubah jadi lebih baik, jadi lebih soleh, jadi lebih alim, jadi lebih hidayah dari sebelumnya. Kalau engkau duduk majelis masih begini terus, nggak ada perubahan, nggak lebih baik, nggak lebih soleh, tetap subuhnya kesiangan, tetap majelisnya baik, engkaunya yang nggak baik. Petunjuk itu sudah Allah berikan, hidayah itu sudah Allah berikan, taufik itu sudah Allah berikan, engkaunya yang nggak mau ngambil. Kenapa? Sebab nanti kalau kita tetap seperti ini, yang disalahkan majelisnya, yang disalahkan ustaz-ustaznya. Oh itu si fulan ikut Habib ini, ikut ustaz ini kok tetap begitu, kok ngelawan orang tua, kok begini. Padahal memang kita yang salah. Jadi dengan kita duduk di majelis, ketika kita keluar dari majelis, kita harus lebih baik, kita harus lebih berubah, harus nurut sama orang tua, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Kadang kita nurut sama guru, tapi tidak nurut sama orang tua. Kita takut kepada guru kita, kepada habib kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita, tapi kita tidak takut kepada ibu kita. Seorang ibu yang melahirkanmu, seorang ibu yang mengandungmu, seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanmu ke alam dunia. Engkau tidak bakal pernah bisa membalas jasa ibumu. Walaupun kau gendong ibumu keliling dunia, walaupun kau kasih emas 1 gunung, jangankan emas 1 gunung, jangankan dunia nggak ada apa-apanya. Sorga engkau kasih buat ibumu untuk membalas jasa ibumu, nggak akan bisa membalas jasa ibumu. Jangankan jasa seorang ibu melahirkan, nggak usah jauh-jauh melahirkan. 1 kali tendangan di perut ibumu, ketika engkau di perut ibumu, kakimu menendang perut ibumu, 1 kali hentakan kaki tersebut tak bisa dibalas dengan engkau memberikan surga kepada ibu. Engkau mau berkah, berkahmu ada di rumah itu dahulukan siapa? Ibumu. Di sini ada berkah, di surga ada berkah, di rumah ada berkah, di sini ada surga, di rumah ada surga. Masa kita duduk di majelis ilmu tapi kita tidak berubah? Kita dekat dengan habaib, dengan kiai, dengan ustaz, tapi kita tidak bisa berubah. Ada apa? Petunjuk itu sudah Allah kasih, hidayah itu sudah Allah kasih, engkau yang tidak mau. Nurut kepada orang tuamu, taat kepada kedua orang tuamu. Jangan kau sakiti hati ibumu, apalagi seorang ibu. Kau sakiti hati ibumu, engkau kecewakan ibumu, tidak bakal kau dapat surga. Walaupun kau kenal 1.000.000 habaib, walaupun kau cinta 1.000 wali, tapi engkau kecewakan hati ibumu, engkau lukai perasaan ibumu, tidak bakal kau dapat surga, tidak bakal kau dikumpulkan dengan para wali dan orang-orang soleh. Jadi buktikan, tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada orang soleh. Bagaimana mengikuti orang soleh? Bukti kecintaan kepada orang soleh dengan merubah kehidupan kita, akhlak kita lebih baik, amaliyah kita lebih baik, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, lebih nurut sama orang tua, lebih taat kepada orang tua. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Insya Allah pengajian pada malam ini berkah, pengajian pada malam ini membawa manfaat, pengajian pada malam ini membawa kebaikan. Kita doakan ustaz-ustaz kita, khusus Ustaz Rozak, ustaz-ustaz lainnya semuanya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur beliau. Kemudian Ustaz Nardi ini, beliau ini kiai di Parung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala umurkan Allah panjangkan juga umur beliau, umur semua ustaz-ustaz kita, para habaib kita, para kiai kita, para orang-orang soleh kita, dan kita yang dulu suka duduk di majelis-majelis ilmu. Semoga Allah permudah urusan dunia akhirat kita. Jangan engkau bingung, jangan engkau galau, jangan engkau susah-susah mikir. Orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita yang suka duduk di majelis ilmu, yang ahli maksiat aja dikasih rezeki oleh Allah, apalagi ahlullah, apalagi yang suka duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau duduk di majelis ilmu, jangan kau pikirkan dunia, jangan kau pikirkan nanti lapar, nanti haus, besok makan apa. Jangan engkau pikir seperti itu. Orang yang suka duduk di majelis ilmu sudah pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bawah bumi dikeluarkan, dari atas langit diturunkan, yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa takil mawazan wa hajib imana wa anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, kepada para jamaah, kalau ada yang mau mondok, silahkan datang ke Parung mondok di sana. Kalau ada yang mau mondok, ada yang mau belajar di sana ada pondok pesantren, walaupun kecil tapi insya Allah membawa manfaat yang besar. Walaupun kecil tapi insya Allah bisa melahirkan orang-orang yang besar. Pelajarannya insya Allah sama seperti pelajaran yang ada di pondok Darul Ulum wad Da'wah, seperti fikih, tauhid, hadis, Quran, tafsir, tajwid, ilmu alat nahwu, sharaf,